Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Ratu Fatanatul Hadiah. Saya prodi PGSD semester 6, mata kuliah pembelajaran IPS SD dan dosen pengampu Ibu Ide Mulkiah Fitroh MPD. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembelajaran IPS SD, yang mana semoga teman-teman dapat memahami apa yang akan saya jelaskan. Oke, di sini kita akan menjelaskan pembelajaran IPS SD mengenai pengembangan lembar kerja siswa LKS pembelajaran IPS SD kelas rendah. Oke, selamat menyaksikan dan semoga teman-teman bisa menyimak dengan seksama. Yang pertama di sini ada pengertian LKS. Menurut Tuah S dalam Trianto 2023 lembar kerja siswa, LKS adalah media pembelajaran berupa lembar-lembar tugas kegiatan siswa yang sesuai dengan SKKD dan berisi informasi dan petunjuk dalam penyelesaian tugas baik secara mandiri ataupun kelompok. Nah, jadi LKS sendiri itu adalah sebuah alat pembelajaran atau media pembelajaran yang berbentuk tulisan, berbentuk buku, yang mana memang di sekolah-sekolah SD itu sering ada LKS agar mempermudah siswa untuk memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Baik, di sini selanjutnya ada selanjutnya ada kegunaan LKS bagi pembelajaran. Menurut Laksana, DNL dan kawan-kawan 2020, penggunaan LKS dalam pembelajaran dapat memaksimalkan aktivitas belajar peserta didik dalam mengembangkan konsep, mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar, melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. Nah, jadi memang LKS ini sangat berguna untuk anak-anak. Karena kan kita tidak bisa sebagai seorang guru, tidak bisa hanya memberikan materi tanpa memberikan alat atau media kepada siswa untuk memahami materi yang kita sampaikan. Contohnya yaitu LKS. Nah, LKS itu salah satu alat media yang memang sangat berguna untuk siswa agar siswa lebih mudah untuk memahami pembelajaran yang memang dijelaskan oleh guru. Karena kan di LKS juga terkadang ada gambar-gambar yang memang sedang dijelaskan oleh guru, ada penjelasannya, pengertian-pengertiannya. Jadi si siswa juga akan mudah untuk memahami pembelajaran yang dijelaskan oleh guru. Oke, selanjutnya di sini ada langkah-langkah menyusun LKS. Yang pertama itu ada analisis kurikulum, yang kedua menyusun peta kebutuhan LKS, yang ketiga menentukan judul LKS, yang keempat penulisan LKS. Nah, untuk yang pertama itu ada analisis kurikulum. Merupakan langkah pertama dalam penyusunan LKS yang bertujuan untuk menentukan materi-materi yang memerlukan bahan ajar LKS. Dalam menentukan materi, langkah analisisnya dilakukan dengan cara melihat pokok pengalaman belajar serta materi yang akan diajarkan. Jadi sebelum kita melakukan menyusun LKS, langkah baiknya itu kita melakukan analisis kurikulum terlebih dahulu, kurikulum yang digunakan di sekolah yang akan digunakan di sekolah gitu. Jadi kita analisis dulu kurikulumnya apa, baru kita bisa membuat atau menyusun LKS. Selanjutnya di sini ada menyusun peta kebutuhan LKS. Diperlukan untuk mengetahui jumlah LKS yang harus ditulis serta melihat sekuensi atau urutan LKS-nya. Sekuensi LKS sangat dibutuhkan dalam menentukan prioritas penulisan. Selanjutnya di sini ada menentukan judul LKS. Perlu kita ketahui bahwa judul LKS ditentukan atas dasar kompetensi-kompetensi dasar, materi pokok atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Satu kompetensi dasar dapat dijadikan sebagai judul LKS jika kompetensi tersebut tidak terlalu besar. Oke, selanjutnya di sini ada penulisan LKS. Dalam penulisan LKS, langkah-langkah yang dilakukan diantaranya merumuskan kompetensi dasar, menentukan alat penilaian, menyusun materi, dan memperhatikan struktur LKS. Struktur LKS secara umum yaitu judul, petunjuk belajar atau petunjuk siswa, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah-langkah kerja serta penilaian. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai materi pengembangan lembar kerja siswa LKS pembelajaran IPS kelas rendah, SD kelas rendah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini.
semoga bermanfaat dan semoga kita dapat mengamalkannya. Sekian, terima kasih. Cham.com. Assalamualaikum.